Selamat pagi teman-teman, nama saya Suster Franciana Andarweni. Kita akan belajar materi pengantar liturgi. Kita langsung saja ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu membahas tema tentang pengertian liturgi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian liturgi menurut etimologinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Lama. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Baru. Nah, pengertian liturgi menurut Perjanjian Baru akan kita bagi dalam 5 pengertian. Yang pertama, Kristuslah satu-satunya imam agung sang liturgi. Yang kedua, sebagai liturgi hidup. Yang ketiga, liturgi yang berarti beribadah. Yang keempat, liturgi yang berarti kasih persaudaraan. Dan yang kelima, liturgi yang berarti melayani dalam arti biasa. Nah teman-teman, saya ada contoh peristiwa seperti ini. Pertama nih ya, bila teman-teman memimpin doa syukur keluarga yang anaknya diwisuda, apakah itu termasuk menjalankan liturgi? Yang kedua, bila imam memimpin perayaan Ekaristi, apakah romo tersebut menjalankan liturgi? Yang ketiga, apa sebenarnya beda perayaan Ekaristi oleh imam dan doa syukur yang dipimpin oleh teman-teman? Tentu saja jawabannya kita harus tahu apa sebenarnya itu liturgi. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Yang pertama, pengertian liturgi menurut etimologinya atau arti menurut asal-usul katanya. Liturgi berasal dari bahasa Yunani liturgia. Arti kata secara profan politis, liturgia terbentuk dari kata leitos yang artinya bangsa atau orang banyak, dan kata ergon yang artinya karya atau pekerjaan. Nah, setelah Yesus datang, maka Kristuslah sebagai satu-satunya sang liturgi, imam agung. Yang hal itu termuat dalam kitab Ibrani bab 8 ayat 1 sampai 6. Imamat Kristus dalam Perjanjian Baru merupakan pelayanan yang jauh lebih agung dan berdaya guna dibandingkan dengan pelayanan imam Perjanjian Lama. Sehingga imamat dan tata liturgi Perjanjian Lama tidak berlaku lagi. Karena Kristus adalah satu-satunya pelayan atau leitorgas, tempat kudus dan kemah sejati. Selanjutnya, pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Baru yang kedua, yaitu liturgi sebagai liturgi hidup atau diartikan sebagai sebuah liturgi hidup. Dalam surat Rasul kepada umat di Roma bab 15 ayat 16 dikatakan, "Aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus." Nah, teman-teman, dalam teks ini nampak dengan jelas
pelayanan atau pewartaan seorang rasul. Sehingga liturgi diartikan sebagai sebuah pelayan pewartaan Injil Allah. Nah, itu pengertian yang kedua ya teman-teman. Kemudian, pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Baru yang ketiga sekarang, yaitu arti liturgi sebagai beribadah. Teman-teman, liturgi diartikan sebagai beribadah dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2a yang mengatakan begini, pada suatu hari ketika mereka beribadah atau leiturgein kepada Tuhan dan berpuasa, bla 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 dan sebagainya. Berdasarkan kisah Rasul tersebut, maka dapat diartikan bahwa setiap peribadatan bila dilihat dari sudut pandang bahwa ini adalah liturgi. Nah, ini pengertian liturgi yang ketiga ya teman-teman semua. Lanjut. Pengertian liturgi yang keempat menurut kitab suci Perjanjian Baru adalah bahwa liturgi merupakan kasih persaudaraan. Hal ini termuat dalam Roma bab 15 ayat 27 dan 2 Korintus 9 ayat 12. Di sana liturgi dapat diartikan sebagai pelayanan kasih, suatu tindakan amal kasih bagi saudara-saudari seiman di tempat lain. Sekali lagi, sebagai tindakan amal kasih bagi saudara-saudara seiman di tempat lain. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya, pengertian liturgi yang kelima menurut kitab suci Perjanjian Baru adalah bahwa liturgi diartikan sebagai melayani dalam arti biasa. Melayani dalam arti biasa. Nah, hal ini termuat dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filemon, bab 2 ayat 25 sampai 30. Di sana dikatakan sebagai berikut. Epafroditus, saudara dan teman sekerja, serta teman seperjuangan Paulus yang dulu diutus kepadanya oleh umat Filipi untuk melayani dia dalam segala keperluannya, dikirim kembali oleh Paulus. Epafroditus telah mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang umat Filipi kepada Paulus. Nah, demikian teman-teman arti liturgi yang termuat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Masih ada arti liturgi dalam konteks perkembangannya dalam gereja timur dan gereja barat. Yang pertama itu ya. Kemudian arti liturgi menurut Konsili Vatikan kedua yang termuat dalam Sacrosanctum Concilium sebagai salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Nanti pengertian liturgi menurut Gereja Timur dan Gereja Barat serta dokumen Konsili Vatikan kedua menjadi tugas teman-teman untuk meringkasnya. Teknisnya nanti akan kita bahas bersama. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita yang pertama ini, bahwa pengertian liturgi secara etimologi berarti karya atau pekerjaan yang bukan ditujukan kepada kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum, karya yang ditujukan untuk kepentingan seluruh bangsa. Itu secara etimologi. Kemudian pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Lama, liturgi sebagai pelayanan para imam Yahudi atau kaum Lewi. Sedangkan pengertian liturgi menurut kitab suci Perjanjian Baru ada berapa? Ada 5 tadi ya teman-teman. Yang pertama, pengertian liturgi diartikan sebagai Kristuslah satu-satunya imam agung, sang liturgi.
Silahkan dibaca kembali, dipahami kembali artinya bagaimana. Yang kedua, liturgi diartikan sebagai liturgi hidup. Betul ya? Yang ketiga, liturgi diartikan sebagai beribadah. Keempat, liturgi diartikan sebagai kasih persaudaraan. Dan yang terakhir, yang kelima, liturgi diartikan sebagai melayani dalam arti biasa. Nah, begitu teman-teman pertemuan kita pada materi pertama ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.